Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini kita akan membahas soal tentang trigonometri. Ini soal-soal yang sering keluar di UTBK, SBMPTN ya. Saya ambil dari beberapa tahun 2011, 12, 15, 17, 18. Jadi hampir setiap tahun tuh selalu ada soal-soal trigonometri ya. Dan ini harus kita ketahui ya. Oke, nomor 1 ada nilai dari sin 2S tambah sin 4S tambah sin 6S per cos 2S tambah cos 4S tambah cos 6S. Perhatikan ya, perhatikan baik-baik di sini ada sin 2S tambah sin 4S tambah sin 6S. Di bawah juga sama ya. Cos 2S tambah cos 4S tambah cos 6S ya. Nah, di sini kalau ada soal mode seperti ini, sini ya. Perhatikan yang tengahnya nih. Nah, perhatikan yang di sini ya. Ini perhatikan di sini ya. Nah, ini artinya kalau kita sederhanakan ya. Ini kalau kita sederhanakan, ini artinya adalah sin 4S ya per cos 4S ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita sederhanakan seperti dibentuknya ya. Lihat tengahnya sin 4S per cos 4S. Sebenarnya boleh saja ngambil dari mana ya, mau sin 2S atau per cos 2S sama aja ya. Tapi lihat di tengahnya ini biasanya ambil tengah ya. Jadi sin 4S per cos 4S itu sebenarnya apa? Sama dengan tan 4S. Udah selesai. Ya. Tuh nomor 1 jawabannya adalah tan 4S ya. Ingat sin 4S per cos 4S itu sama dengan tan 4S. Ya. Sekali lagi, kalau menemukan soal seperti ini, lihat tengahnya ya. Lihat di tengahnya. Nah, ini kita jadikan, kita sederhanakan. Ambil persamaan yang tengah ya. Sin 4S per cos 4S. Atau nanti di soal lain, terserah soalnya seperti bentuknya ya. Yang jelas ambil persamaan tengah ya. Oke. Hit. Paham ya? Oke, nomor 2 jawabannya tadi berapa? 44, 41. Yang nomor 2 nih. Nomor Berapa? Oh ya, min 2/3. Min 2/3. Ya, betul jawabannya ya. Dari mana? Coba pertama nih. Nah, kita harus tahu ya kuadran-kuadran dalam trigonometri ya. Kuadran-kuadran dalam trigonometri. Kalau kita lihat ya. Sin 150 sama dengan berapa? Setengah. Setengah. Setengah ya. Ya. Oke. Terus cos 240 sama dengan berapa? Di kuadran berapa ini? Cos 240 di kuadran 3. Kuadran 3. Kalau kuadran 3 apa? Negatif ya. Negatif setengah juga kan ya? Ya. Berarti negatif ketemu negatif plus jadinya ya? Ya, plus setengah. Plus setengah ya. Oke, good. Bagus ya. Kemudian ini yang bawahnya. Kalau 315 posisinya di mana? Kuadran berapa? Kuadran 4. Kuadran 4. Negatif positif? Negatif. Negatif ya. Tangan di kuadran 4 negatif ya. Karena posisi sinnya negatif, cosnya positif ya. Karena di kuadran 4 ya. Negatif berapa? Negatif
1. Berapa? Negatif 1 ya. Ini kan sebenarnya tan 45 ya. Negatif 1. Oke, good ya. Bagus. Terus kok sin 210? Setengah. Min setengah. Min setengah ya. Oke, Ya. ya. Oke ya. Bagus. Oke. Ini sama dengan ya. Ini 1 ya. 1. Kemudian per min 3/2 ya. Ya. Min 3/2 ya. Maka sama dengan min 2/3 ya. Oke, bagus ya. Betul. Ya. Yang penting kalau soal-soal seperti ini kita paham bahwa ini bentuk kuadran ya. Nanti lihat kuadran berapa ya. Nah, ini yang paling penting kita pahami dulu ini masuk kuadran berapa. 1. Kalau kuadran 1 positif ya, yang positif apa aja yang positif? Kuadran 1. Kuadran 1. Sin cos tan. Semuanya ya. Kuadran 1 semuanya positif kan ya. Kuadran 2 hanya apa yang positif? Sinus. Sin yang positif. Oke, bagus. Kuadran 3 Tangan. hanya tangan yang positif ya. Kuadran 4 Cos. hanya cos yang positif. Ya, good ya. Guys. Paham ya berarti ya? Sini ya. Itu yang paling penting itu dulu konsepnya ya. Karena kalau nggak paham konsep kuadran, ngerjain soal seperti ini susah ya. Nggak bakal dapat nanti. Bingung nanti. Ya. Oke, untuk nomor 3. Diketahui tan sama dengan 5/4, maka nilai dari sin 2x adalah apa jawaban tadi? 40/41. Sin 40/41. Dari mana itu? Dari nilai sin 2x sama dengan 2 tan x per 1 plus tan kuadrat Coba x. ya. Sin 2x sama dengan ya tangan 2x kan ya? 2 tangan x. 2 tangan x ya. 2 tangan x ya per 1 plus ya. 1 plus tan kuadrat x. Tan kuadrat x kan? Ya. Tan kuadrat x. Oke. Ya. Oke, kita masukkan ya, masukin ya. 2 tang, ini 2 tang ya. 2 tan, sorry. Ini tang main dong. 2 tan kita lihat tan X-nya 5/4 ya. Berarti 2 kali 5/4 ya. 5/4. Oke. Kemudian ininya 1 plus 5/4 dikuadratkan ya. Dikuadratkan. Oke. Maka 10/4 ya. Atau 5/2 ya. 5/2 ya sama ya. 5/2 per 1 tambah 25/16 ya. 25/16. Oke. Atau 5/2 per 41/16 ya. Iya. Nah, oke ya. Benar ya. 41/16 ya. Oke. Atau
16 bagi 2, 8 ya. 8 kali 5, 40 ya berarti ya. 44/1 ya. Sama Ya. dengan Ya. 40/41. Ya, betul ya. Oke. Betul ya. Good. Bagus. Sudah paham ya. Sekarang Insyaallah, Pak. nomor 4 ya. Nomor 4. Apa jawabannya nomor 4? 119/169. Oke, dari mana ini? Dari ini 2x sama dengan 1 min tan kuadrat x 1 plus tan x. Good, bagus ya. Itu betul dijawab ini ya. Jadi cos 2x ya. Cos 2x itu sama dengan 1 min 1 min tan kuadrat x ya. Kuadrat x ya per 1 plus ini ya. Plus tan, ini ada tang lain. Tangnya kita hapus ya. Ini tan kuadrat x juga ya. Oke. Kita 1 min 5/12 ya. Dikuadratkan. Oke. Dibagi 1 plus 5/12 juga ya. Dikuadratkan. Oke, ya. Kita lihat, kita hitung ya. 1 berarti 144 ya. 144 dikurangi 5 berarti 139 ya. 39 per 144 ya. Kuadrat. Kenapa? Nani kuadrat. Oh, 25 ya. Oh iya 25 iya. Ya. Kali 5 kuadrat ya 25 ya. Berarti 144 kurang 25 berarti 19 ya. Ya. 19 ya. Oh iya betul ya. Oke. Per ya. Oke, 1 berarti 144 ditambah 25 ya. Berarti 169 ya. 169 Ya. per 144. 144 dicoret ya. Berarti 109 Per 169. Per 169. Oke, sip, bagus. Ya, ini jawabannya 119 per 169. Oke. Ya, sip ya. Oke, sekarang untuk soal nomor 5. Ketemu nggak? Nomor 5. Enggak, Pak. Ya ketemu. Ya. Ini sebenarnya tinggal ya. Kalau soal ketemu soal seperti ini ya, tinggal dibalik aja nih. Ya. Jadi kalau untuk bentuk penyederhanaannya, tinggal dibalik. Jadi 1 ya plus sin alfa ya atau sin x per cos x. Selesai udah.
Itu aja. Ya, tinggal dibalik ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, cos X per 1 minus X ini tinggal dibalik ya. 1 plus sin X per cos X ya. Nah, ini jawabannya. Selesai. Ya. Oke. Ya, ini ya. Diperhatikan ya. Jadi kalau ada cos alfa per 1 min sin alfa ya, maka ini 1 plus sin alfa per cos alfa ya. Sama nomor 6 juga sama ya. Berapa tadi nomor 6? Jawabannya. Ya Allah. Sin alfa per 1 plus cos alfa. Nah, itu sama ya. Atau sin X ya per 1 plus cos X ya. Nah, ini. Oke ya. Good ya. Paham ya? Jadi ya. Simpel ya. Iya, Pak. Jadi tanpa ini mah tanpa kita hitung ya. Lihat aja posisinya. Tinggal dirubah posisinya ya. Jadi yang tadinya min jadi plus. Kalau ininya plus jadi apa? Misalkan cos alfa per 1 plus sin alfa. Jadi min. Jadi min. Dibalik ya. Pokoknya jadi dibalik ya. Oke, good. Ya, bagus. Terus nomor 7. Fungsi yang sesuai dengan grafik di bawah ini adalah, ingat ya, kalau dari rumus awalnya, bahwa Y sama dengan A sin ya. Sin dalam kurung X plus N ya. Nah ini ya. A Y sama dengan A sin X plus N. Ini adalah rumus umumnya ya. Bahwa persamaan kalau grafik seperti ini ya. Kenapa coba ini jadi sin? Ayo sin. Kenapa sin? Kenapa sin? Kenapa jadi sin? Kenapa bukan cos? Karena nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Lihat grafiknya. Mulai dari mana? Maaf. Dari Titik mulai grafik dari mana titiknya? minus. X-nya. Nah, sini nih. Hmm. Dari mana mulainya? Di 0. 0 ya. Dari 0 mulainya titiknya ya. Nah, kalau titik dari 0 ya, grafik di X-nya ya, maka otomatis menggunakan sin ya. Karena sin 0 ada 0 ya. Oh. Oke, coba kalau misalkan kalau cos posisi di sini ya. Apakah 1 atau berapa gitu ya. Nah, posisinya ada di atas nih, mulainya kalau cos ya. Jadi ingat-ingat ya kalau ada grafik itu perhatikan posisi awalnya. Apakah di 0 ataukah di berapa ya. Oke. Berarti otomatisin ya ini ya. Ini sebagai konsep awal nih supaya Rosid paham ya. Kenapa ini kok sin ya. Grafiknya bukan cos ya. Yang kedua, perhatikan nilai A. A itu apa sih? Amplitude. A itu apa? A? Ini tertinggi. Nah, A itu tingginya ya. Ya. Puncaknya ya. A Ya, itu Pak. puncaknya lihat. Puncaknya di berapa? Di 2. Di 2 ya. Maka A-nya adalah 2 ya. Maka Y sama dengan ya 2 ya. Sin X-nya berubah enggak? Enggak, Pak. Enggak ya, tetap ya. X. N-nya berapa? J 2. Kenapa 2? J per 2. Karena nilainya. Kenapa yo? Nggak tahu, Pak.
Nah, ini G per 2 tuh ya. Nah, ini udah G per 2 nih. Ini satu ini per G per 2. Ini setengah ya. Setengahnya G ya. Satu ya setengah. Setengah. Ketemu lagi setengah. Ini setengah kan ya. Jadi 2G ya totalnya ya. Iya. Ya kan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 nih ya. Makanya 4, jadi 2G ya. Ke sini 1 ya. Ke sini 1, ke sini 1 ya. Jadi 2G. Maka nih setengahnya ya. Atau inilah G G per 2 ya. G per 2. Ya, artinya N itu adalah lihat panjang gelombangnya ya. N itu panjang gelombangnya. Lihat panjang gelombangnya di mana amplitudonya ya. Ini amplitudo kan ya? Ya. Oh, amplitudo yang 2 ini. Panjang gelombang ini panjang gelombang ya, bukan amplitudo ya. Lihat panjang gelombangnya ya. Panjang gelombangnya berapa nih ya? Oh, ternyata satu gelombang itu setengah satu gelombang setengah ya. Nah, berarti G per 2 ya. Oke ya, paham ya? Sit. Paham, Pak. Oke ya. Sekarang nomor 8. Gimana nomor 8? Apa jawabannya? Nomor 8 saya -1. Yakin? Nggak tahu juga, Pak. Nggak mungkin dong, ini kan kuadrat. Iya. Terus dari mana kita -1? Ini kan penyederhanaan ya. Ini kan kita tahu dari -1 dari mana? Kalau X-nya misalkan 60, mungkin nggak -1? Enggak. Nggak mungkin ya, ini penyederhanaan. Ya. Ingat kita Ini A ngilangin tambah B bapak ya. daripada OP. A tambah Bilang B dong. dikuadratkan ya. Jadi ingat kita rumus ini ya. A ditambah atau X tambah Y ya. Yang biasa kita ini. X tambah Y dikuadratkan. Ini ingat ya. Ini sebagai konsep dasarnya. Ya. Ini sebenarnya kan X kuadrat ya. X kuadrat ditambah ya 2XY ya. Kemudian ditambah Y kuadrat ya. Nah, ini perhatikan ya, ini konsep dasarnya ini ya. Jadi cos X tambah sin X kuadratkan itu sama dengan X tambah Y dikuadratkan ya. Maka hasilnya adalah cos kuadrat X ya. Cos kuadrat X ditambah 2 sin X cos X ya. Cos X ditambah sin kuadrat X ya. Oke ya. Kemudian di bawahnya sama ya. Bedanya dikurangi ya. Oke, ini sama. Copy sini. Nah, bedanya dikurangi minus ya ini ya. Bedanya min. Oke ya. Cos kuadrat X tambah 2 sin X cos X ditambah sin kuadrat X. Ya, kemudian per cos kuadrat X min ya. Min 2 sin X cos X ditambah sin kuadrat X. Ya, ini dari sini ya. Dan perhatikan di trigonometri identity ya. Ingat kan ya, cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu sama dengan berapa? Ingat nggak?
cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Itu sama dengan berapa? Lupa kayaknya, Pak. Apa ya? Jadi dalam trigonometri identity ya, identitas ya, cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu sama dengan 1 ya. Diulang ya. Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu sama dengan 1 ya. Lihat, yang di atas ada kan ya, cos kuadrat X. Ini kan ada sin kuadrat X ya, semuanya positif. Ya, maka di sini adalah 1 ya. Min, plus ya di atasnya ya, bukan min ya. Plus 2 sin X cos X ya. Oke ya. Itu yang bawah. Sekarang yang bawah ini di atas ya. Sekarang kita lihat yang bawah. Sama nggak caranya? Sama ya di caranya ya. Sama. Coba perhatikan yang bawah nih. Ini kan positif juga ya. Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X positif ya. Sama-sama Ya, positif. Berarti nilainya adalah 1 ya. Ini tinggal min ya. Min 2 sin X cos X ya. Oke. Nah, yang berikutnya lagi perlu dipahami ya. Ada sifat trigonometri yang lain. 2 sin X cos itu sama dengan berapa? apa? 2 sin X cos X itu sama dengan berapa? Sin 2x. Bukan ya? Ayo. Nih ya. Coba kita ini ya. 2 sin X cos X. Ya, kita ini ya. 2 sin X cos X sama dengan berapa nih? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. 2 sin X cos itu sama dengan sin 2X ya. Ingat-ingat ya. Jadi yang namanya 2 sin X cos itu dalam sifat trigonometri ya, itu artinya sama dengan sin 2X ya. Diulang ya. 2 sin X cos X sama dengan sin 2X dalam sifat trigonometri. Oke, paham? Nah, Paham. berarti apa nih? Berarti apa di sini? Hasilnya, hasil akhirnya. Sin 2 1 plus sin 2x. 1 plus sin 2X ya. Sin 2X ya. Kemudian per ya. Per 1 min ya. 1 min sin 2X. Oke ya. Nah, ini hasilnya ya. Perhatikan ya. Oke, ini sip. Kalau kita masukin, kalau udah model begini, dimasukkan nilai X-nya berapapun pasti kejawab ya. Dan tadi kalau jawabannya min 1, salah total ya, salah ya. Ini nggak mungkin ya. Nggak mungkin kalau ada, kalaupun nilai 1 ya, kalaupun nilai misalkan 1 bukan min 1. Kenapa? Karena dua-duanya ada kuadratnya. Ingat kalau ada angka, ada kuadrat, nggak mungkin hasilnya negatif ya. Nah, itu Ya, secara Pak. logikanya. Ya. Jadi nggak mungkin, sangat tidak mungkin suatu angka, berapapun angkanya, kalau ada kuadrat hasil negatif itu nggak mungkin. Oke, paham ya untuk nomor 8 ya? Ya, Pak. Oke, nomor terakhir. Sekarang nomor 9 ya. Berapa jawabannya tadi? Cos 55. Cos 55 ya. Ini kalau ada model begini ya. Ini saya coba
cos misalkan X dikali cos Y ya. Cos X kali cos Y dikurangi sin X dikalikan cos Y ya. Maka jawabannya lah cos X tambah Y ya. Ini ya konsepnya ya. Cos tambah Y. Nah, kalau di soal ya, ini di soal ya. Di soal seperti ini. Tapi ya. Maka hasilnya adalah cos ya. X-nya kan 35, Y-nya dulu 20 ya. Maka 35 ditambah 20 ya. Sama dengan cos 55. Oke, betul ya. Tapi begini, kadang-kadang ya, dalam jawaban terutama di PG ya, kadang-kadang tidak muncul ya. Kadang tidak muncul di cos sama dengan cos 55-nya. Kira-kira ada alternatif jawaban nggak? Enggak tahu, Pak. Hmm? Oh, Nah, itu ada alternatif jawaban ya. Jadi alternatif jawaban itu kalau misalkan cos ya, cos 90 dikurangi X ya, maka jawabannya adalah sin X ya. Ini kalau misalkan di PG ya, Rosid tidak menemukan jawaban ini ya. Karena mungkin terlalu gampang kali ya. Mungkin sama iya, Pak. terlalu gampang oleh pembuat soal dibikin agak ngeco sedikit ya, agak ngeco ya. Iya. Jadi penyari-nyari jawaban kok nggak ada jawabannya kan gitu ya. Maka Rosid harus tahu alternatif jawaban yang lain ya. Nah ini alternatifnya ya. Cos 90 min X berarti sin X ya. Kita lihat di sini. Cosnya 55 berarti 90 dikurangi berapa nih? Untuk kurang 55. Iya. Supaya dapat cos 55. Berarti cos berapa ini? 90 kurangi berapa? 45. Berapa? 45. Masa 45? Ini cos 55. 90 dikurangi 55 berapa? Au, 35. 35 ya. Berarti 90 dikurangi 35 ya. Maka jawabannya pasti adalah sin 35 ya. Nah ini ya. Nah ini alternatif jawaban ketika jawaban yang kita temukan tidak ketemu ya. Kita harus tahu alternatifnya, jangan sampai nanti pas kita ngerjain betul jawabannya mah. Tapi kan IPG kadang-kadang suka ngeco ya. Sama pembuat soal dibikin sebenarnya jawabannya mah itu juga, cuma dibikin kecohan aja kan gitu ya. Jawaban yang kita temukan benar sebenarnya. Cuma kita bingung loh nggak ada jawabannya gitu kan. Nah, ternyata harus punya alternatif jawaban yang lain karena di trigonometri banyak sifat ya, banyak sifat, banyak apa namanya cara ya, dan kadang-kadang kita yang ketemunya di cosinus ternyata hasilnya di sini atau di tangan ya. Baik, alhamdulillah Rashid ya, ini sudah beres untuk trigonometri. Ada pertanyaankah dari Rashid untuk pembahasan hari ini? Enggak kayaknya, Pak.